Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke topik. Yang pertama, evaluasi dulu ya. Tentang artikel, saya sudah mengoreksi beberapa judul ya. Beberapa mahasiswa sudah selesai satu kelas, masih ada 4 kelas lagi, termasuk kelas kalian belum ya. Tapi dari satu kelas itu saya sudah bisa menyimpulkan secara umum kekurangan dari kalian adalah berupaya menjadikan beberapa referensi sebagai artikel kalian sendiri. Jadi bukan sebagai rujukan, tetapi disadur, dijadikan satu gitu ya. Misalkan ada 4 artikel atau 4 sumber bacaan, kemudian dijadikan satu. Nah, artikel opini tidak demikian. Artikel opini itu berbeda dengan artikel ilmiah. Kalaupun konsepnya nanti artikel ilmiah, itu banyak dari kalian yang masih kurang. Tapi oke lah, kalian masih semester 2 ya. Masih dalam proses belajar. Tapi sekali lagi, saya ingin fokuskan dulu ke artikel opini. Kalau artikel opini, itu adalah murni anggapan kalian sendiri. Pendapat kalian sendiri. Kemarin ada satu hal yang membuat saya agak agak senang gitu ya. Karena tulisan itu ada dari kawan kalian, dari kelas C. Itu bagus sekali. Dari hasil keresahan dia mengamati nilai-nilai Pancasila. Itu pure, murni pendapat sendiri dari sila pertama sampai sila terakhir hubungannya dengan pandemi COVID. Nah, itu adalah sesuatu yang menarik. Karena hasil dari artikel opini itu dihasilkan dari cara pandang dia mengamati situasi sosial selama pandemi COVID. Itu kan sesuatu yang berkaitan dengan relevansi sekarang, dinamika kondisi sosial sekarang. Nah, harapan saya artikel kalian juga demikian. Ya, jadi tidak perlu mencari yang susah-susah, kalian mengkritisi apa yang ada dalam kehidupan kalian, di dalam dinamika sosial kalian, mungkin dalam masyarakat kalian, itu bisa menjadi suatu artikel. Jadi tidak lagi berbicara tentang Pancasila adalah, Pancasila merupakan gitu ya. Karena kalau yang diangkat itu, nanti sama saja bukan artikel opini. Masuknya nanti ke artikel ilmiah. Apalagi kalau misalkan yang dijadikan bahan referensi atau kutipan itu sangat banyak. Ya, tolong itu diperhatikan. Boleh menjadikan kutipan, tapi jangan lebih dari 2 lah. Ya. Atau misalkan kalian menggunakan parafrase. Nggak masalah. Ya. Atau kalian mengambil ide dari orang lain, tapi dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu juga nggak masalah. Ya. Nanti untuk artikel ilmiah mungkin ya saya usahakan di minggu ini. Tadinya kan mau di minggu lalu ya. Tapi ya kalian tahulah satu mahasiswa saja bisa 3 halaman ya. Minimal 2 halaman. Kemudian saya harus nyatet lagi kekurangannya apa. Kemudian memindahkan ke Word apa misalkan yang harus ditambahkan. Koreksian lah intinya, revisi. Kalian bayangkan dosen revisi skripsi aja bisa beberapa lama ya untuk satu mahasiswa. Meskipun itu satu bab taruhlah ya. Saya sekarang dengan 200 lebih mahasiswa nih. Jadi biar hasilnya lebih maksimal, nanti tolong lebih bersabar lagi ya. Tapi harapan saya artikelnya bisa diperbaiki, khususnya yang masih berupa rangkuman atau semi rangkuman. Ya. Yang nanti nilainya itu kurang lebih 50 sampai 60 kalau hasil saduran atau rangkuman. Ya. Oke. Yang pertama dari kelompok ini untuk waktu bagus ya. Tadi sudah langsung masuk. Hanya kesalahannya di koordinasi. Tadi Siti dan teman-teman yang lain harusnya berkoordinasi dulu. Mungkin juga jadi masukan untuk kelompok lain. Jadi 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya kalian harus koordinasi dulu. Udah siap belum semua? Tadi bahkan ada fatwa belum masuk ya. Kemudian mencari-cari. Nah, ini jangan sampai terjadi di kelompok berikutnya atau presentasi berikutnya untuk Siti dan kawan-kawan. Karena ini penting sekali. Kalau dalam situasi formal kan kita nggak mungkin mengharapkan narasumber kemudian seharusnya sudah hadir tapi belum hadir. Ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Ini untungnya masih situasi di kelas. Nah, berikutnya kamera on ya. Saya ingatkan lagi, Friska mungkin tadi kelupaan atau bagaimana. Tapi yang jelas untuk minggu depan tolong langsung di-on kan.
Kemudian share link tadi juga nggak telat. Berikutnya masih terlihat beberapa textbook, tetapi yang bagus dari kalian adalah dari textbook itu ternyata intonasinya itu sangat bagus. Misalkan tadi relay, kemudian grid ya, Majesty ya. Nah itu contohnya sangat bagus, meskipun dia membaca tapi dengan intonasi, sehingga kita pun sebagai pendengar enak gitu, nggak flat. Kalau flat kan biasanya Pancasila adalah gitu-gitu aja ya. Tapi ini ada intonasi yang diberikan, sehingga kita sebagai pendengar pun, audiens gitu, bisa menikmati apa yang dibicarakan oleh narasumber. Nah itu yang bagus. Meskipun tadi sekali lagi harusnya ini bisa dikurangi textbooknya, jadi tidak begitu mengharapkan dari teks. Tapi tadi bagusnya itu ditutup dengan intonasi. Apalagi kalau misalkan kalian dengan menggunakan body language ya, itu akan lebih bagus, akan tertutup itu ya. Kemudian apa ini? Oh iya, analisis tadi kan ada jeda yang terlalu lama ya antara Siti menunggu fatwa ya, kemudian tidak berupaya, mungkin berupayanya mencari melalui WA atau apa, tapi harusnya ketika di kontrol tidak ada, langsung saja searchingnya di sini, pastikannya langsung di sini. Kalau di WA lama lagi nanti ya. Nah itu ada beberapa jeda waktu yang terbuang pada akhirnya. Kemudian video, bagus ada video. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan video yang nanti kalian angkat di dalam presentasi adalah video yang viral belakangan ini, hubungannya dengan materi kalian. Kalau videonya berupa seperti tadi, itu materi yang dari SD kita pelajari. Sehingga tidak ada lagi informasi baru yang kita dapat. Kemudian audiens juga yang mau nanya apa gitu ya, karena materinya pun sama. Makanya saya selalu mengingatkan kalian bahwa kuliah itu bukan lagi membahas tentang konsep-konsep yang telah lama, tapi kita harus terus maju. Yang lama tetap dipelajari, tetapi kita perkaya pertemuan di kelas itu dengan berbagai referensi yang lain, khususnya yang sekarang sedang menjadi perhatian publik. Ya, kan banyak tuh kasus-kasus sekarang yang viral ya. Kenapa nggak diangkat? Pak, apakah boleh dari TikTok? Boleh. Ya. Apakah dari Instagram? Boleh. Yang penting kalian angkat isu itu, kemudian kita jadikan bahan diskusi. Itu kan jauh lebih bagus. Kemudian tadi PowerPoint yang saya catat itu dari slide ke-2 sampai slide ke-9 itu kurang menarik. Karena kelihatannya kayak fotokopi. Padahal kan ini dari media ya, digital. Tapi kok hitam putih semua gitu. Kenapa Siti dan kawan-kawan? Harusnya bisa saja misalkan download template PowerPoint ya, kan itu banyak sekali. Jadi itu beberapa catatan dari saya. Kemudian tolong untuk setiap presentasi, khususnya di mulai minggu depan ya, kalian ketika menjadi audiens itu siapkan ballpoint, kemudian catatan kalian. Dicatat informasi pentingnya apa, pertanyaannya apa, nanti saya jadikan isu di setiap kelas itu. Taruhlah di kelas ini tadi misalkan tentang penurunan nilai Pancasila. Kalau menurut saya pertanyaan itu bagus dan diskusinya bagus, saya akan jadikan itu soal. Sehingga nanti yang tidak mengikuti diskusi dengan baik, ya sudah, UASnya nanti akan keteteran. Ya. Tetapi saya pun memberikan alternatif lain. Karena mungkin ada beberapa yang tahu sekarang saya mulai merecord beberapa diskusi kita, khususnya pendapat saya yang kemudian saya upload di YouTube. Nah, jadi silahkan kalau misalkan kalian ingin mencari materi yang berkaitan dengan kelas kalian, bisa langsung di searching saja. Itu untuk memudahkan kalian. Nggak ditonton pun nggak apa-apa, yang penting kalian punya catatan. Tapi kan itu untuk meminimalisir talorah misalkan ketika sedang mengamati mengamati diskusi misalkan, dan dia kebelet pengen pipis. Itu kan nanti ada missing link. Ya, tadi sampai mana ya? Tapi ketika saya bisa rekam,
itu nanti bisa lebih jelas lagi.